Mana janji manismu? Ini adalah judul perenungan kita pekan ini. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati, sesulit apapun konsekuensinya. Dalam perenungan kita sepanjang minggu ini, ada sebuah kisah kepahlawanan heroik dari seorang hakim Israel yang dalam prosesnya, harus menghadapi kenyataan pahit karena janji atau nazar yang telah diucapkan. Yefta adalah hakim Israel yang memiliki latar belakang unik. Ayahnya adalah Gilead, dan ibunya seorang perempuan tunasusila. Karena dianggap berasal dari keturunan yang hina, Yefta diusir dan ditolak oleh keluarganya. Hal ini membuat Yefta mengembara di Tanah Tob, sebuah daerah di luar Israel. Di sana, Yefta menjadi pemimpin bagi para orang buangan. Saat itu, bangsa Israel berada dalam penindasan Bani Amon. Ketika Bani Amon kembali menyerang Israel, para tua-tua Gilead mendatangi Yefta dan meminta Yefta menjadi pemimpin mereka dalam pertempuran. Awalnya, Yefta mempertanyakan maksud para tua-tua tersebut. Namun, setelah kedua pihak sepakat bahwa jika Israel memenangkan pertempuran, maka Yefta akan diangkat menjadi pemimpin Israel, ia menyetujui permintaan tersebut. Yefta pun diangkat menjadi panglima tentara Israel. Ketika hendak berperang, Yefta bernazar kepada Tuhan. Nazar tersebut berbunyi, "Jika engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku sekembaliku dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi korban bakaran bagi Tuhan." Tuhan mendengar dan mengabulkan nazar Yefta. Israel memenangkan pertempuran, dan Yefta kembali dengan penuh kemenangan. Namun, ketika ia tiba di rumahnya, yang pertama kali keluar untuk menyambutnya adalah anak perempuannya, satu-satunya anak yang dia miliki. Ini menjadi kenyataan pahit bagi Yefta, karena sesuai dengan nazarnya, ia harus mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 35, Yefta berkata kepada anaknya, "Ah, anakku, engkau benar-benar mendukakan hatiku, engkau membuat aku celaka, sebab aku telah membuka mulutku kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Anak perempuannya, dengan pengertian dan ketundukan yang luar biasa, menerima nasibnya dan hanya meminta waktu 2 bulan untuk pergi ke gunung dan meratapi keperawanannya bersama teman-temannya. Setelah waktu itu berlalu, Yefta menepati nazarnya kepada Tuhan, walaupun itu berarti kehilangan satu-satunya anak yang ia cintai. Kisah Yefta memberikan pelajaran yang mendalam tentang integritas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam menepati janji. Nazar atau janji yang diucapkan harus ditepati, meskipun terkadang konsekuensinya sangat berat. Ini relevan dalam banyak aspek kehidupan kita saat ini. 1. Dalam keluarga, orang tua berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, dan pasangan suami istri berjanji untuk saling setia dalam suka dan duka. Kisah Yefta mengingatkan kita untuk tidak mengambil enteng janji-janji ini, dan untuk tetap setia bahkan ketika tantangan besar datang. 2. Dalam bisnis, janji dalam bisnis atau dunia profesional harus ditepati untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas. Seperti Yefta yang menepati nazarnya meskipun sulit, pengusaha dan profesional juga harus memegang teguh komitmen mereka kepada klien, kolega, dan mitra bisnis. 3. Dalam pemerintahan, di tengah pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pemimpin yang telah berjanji kepada rakyat harus berusaha menepati janji-janjinya. Masyarakat berharap pemimpin mereka tidak hanya membuat janji-janji manis, tetapi juga konsisten dalam menepatinya. Kisah Yefta menjadi contoh bahwa integritas dalam menepati janji adalah ciri utama seorang pemimpin yang dihormati.